Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 Suara Sangkakala The Voice of Restoration dalam sebuah program Dialog Keluarga Sukses. Sebuah program yang membahas tentang masalah seputar suami istri, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Dan topik kita atau tema kita hari ini adalah pasangan yang posesif. Tolong pasangan saya posesif. Ya, ini sebuah keluhan dari seorang yang mempunyai pasangan sifatnya itu posesif. Bisa pasangan yang masih berpacaran, tapi juga bisa suami yang mengeluh karena istrinya posesif. Atau sebaliknya juga ada seorang istri yang mengeluh karena suaminya punya sifat yang posesif. Posesif itu apa? Posesif itu sifat yang membatasi ruang gerak seseorang atau pasangannya. Sehingga kalau pasangannya ingin melakukan sesuatu atau pergi bersama seseorang, harus bicara, harus izin, harus lapor, harus memberitahu kepadanya. Dan kelihatannya ini sesuatu yang wow ketika masih pacaran. Sehingga dia merasa jadi orang penting, sehingga itu dianggap fine-fine saja. Dianggap sebagai sesuatu yang normal, bahkan dia merasa orang yang sangat dicintai. Namun biasanya semakin lama itu membuat dia merasa tidak nyaman. Bahkan kalau berlanjut sampai ke jenjang pernikahan, dia akan menjadi seseorang yang sangat tersiksa dan menderita karena pasangannya bersikap posesif, ya. Posesif itu adalah rasa memiliki yang berlebihan. Takut mungkin kehilangan atau takut pasangannya diambil orang kalau masih berpacaran. Tapi kalau sudah menikah tentu merasa dirinya itu, kalau laki-laki merasa tidak dipercayai. Kalau wanita ya dia merasa dicemburui atau dikekang. Intinya sama saja, orang-orang itu akan merasa tersiksa ketika memiliki pasangan dengan sikap yang posesif. Nah, hari ini kita akan bersama-sama tentunya membahas bagaimana solusinya jika Anda memiliki pasangan yang posesif, ya. Tentu ya sudah pernah memberikan tips-tips dari teman saudara atau sudah browsing, sudah membaca, cari informasi bagaimana untuk mengurangi rasa tertekan saudara, mengurangi rasa penderitaan saudara, karena mungkin sudah merasa terkekang, merasa tidak ada kebebasan, tidak ada kemerdekaan, dan saudara merasa orang-orang yang hidup di dalam zaman Siti Nurbaya, merasa dipingit, merasa dibatasi, merasa dikekang. Nah, saudaraku, itulah penderitaannya orang yang memiliki pasangan posesif, ya. Ada beberapa hal yang bisa saudara lakukan ketika saudara memiliki pasangan yang posesif. Hari ini kita membahas ada 5 tips, 5 cara bagaimana saudara menghadapi pasangan yang posesif. Yang pertama yaitu katakan dengan jujur kepada pasangan Anda bahwa Anda keberatan, bahwa Anda tidak nyaman dengan sikapnya. Jadi ketika saudara masih masa-masa pacaran, ngomong saja, yang say, beb, aku tidak nyaman dengan sikapmu yang terlalu membatasi aku, ya. Kalau dibilang posesif langsung marah pasti pasangan saudara. Yang terlalu membatasi atau terlalu mengekang atau terlalu ya keras gitu. Kalau sudah menikah juga ngomong saja, saya merasa kurang nyaman, tidak nyaman. Kok apa-apa semua yang kecil-kecil mesti harus izin. Kenapa harus selalu ngomong?
Bahkan ya kalau sudah menikah ya tentukan pamit. Tapi kalau sudah dalam misalnya pamit mau keluar, begitu di luar ketemu siapa, ketemu ngobrol dengan siapa, itu kan tidak direncanakan, tidak diplanningkan. Ya, sehingga mungkin ada yang memberitahu atau ada yang lapor, tadi aku ketemu suamimu, aku ketemu istrimu di sana ngobrol dengan si A, si B, dan akhirnya itu bisa membuat masalah yang besar ketika pasangan Anda itu memang punya sikap yang posesif. Tapi penting bahwa saudara paling tidak bicara, paling tidak ngomong, menyampaikan bahwa saudara keberatan atau saudara merasa tidak nyaman, tidak enjoy, tidak happy ketika pasangan saudara itu sikapnya posesif. Walah, nanti kalau saya ngomong, pasangan saya bisa ngamuk, Pastor. Dia bisa marah. Ya enggak apa-apa. Justru di situ nanti baru bisa bicara. Nah, kalau masih masa pacaran, justru itu bagus buat Anda, buat saudara, sehingga sudah tahu kalau masih pacaran saja, saudara sudah dikekang, tidak boleh bergaul dengan si A, si B, si C, tidak boleh ngobrol dengan lawan jenis. Bahkan ada yang lebih parah, mau pergi menjemput omanya sendiri dia keberatan. Dengan mau pergi keluar mengantar mamanya dia keberatan, merasa dikalahkan. Wah, kalau ini saudara alami masih dalam tahap pacaran, saudara bisa bayangkan nanti ketika Anda sudah menikah itu bisa 5 kali, 10 kali lebih hebat dari itu. Nah, saudara siap enggak punya pasangan model kayak gitu? Siap enggak punya suami atau punya istri yang model kayak gitu? Sehingga kalau saudara merasa tidak bisa, aku kan enggak bisa hidup kalau model kayak gini, aku akan menderita seumur hidup. Ya betul. Nah, kalau masih pacaran, gampang solusinya ya apa? Ya putus. Selesai. End. Ya, akhiri. Nah, sehingga ya nanti sudah akan ditemukan Tuhan dengan pasangan yang lain. Ya, kalau sudah menikah enggak bisa, sudah kita ganti pasangan, enggak bisa. Ya, tentunya nanti ada solusi yang berikutnya ya. Yang pertama paling tidak ngomong dulu sehingga pasangan saudara tahu harus bersikap seperti apa, harus mengubah mungkin ya caranya, mengubah sikapnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cari tahu apa penyebabnya. Kenapa pasangan saudara itu kok jadi posesif orangnya? Ya. Setelah saudara mencurahkan isi hati Anda, ngomong bahwa Anda tidak suka, tidak nyaman, lalu tanyakan, apa sih yang membuat kamu bersikap seperti itu? Mungkin nanti dia akan ngomong, ya aku khawatir. Mungkin dikatakan, aku takut kehilangan kamu. Aku gak suka kamu ngobrol dengan lawan jenis dengan alasan bla bla bla. Ya, sehingga sudah tahu, oh mungkin dia khawatir. Oh dia cemas. Oh dia tidak percaya diri. Kenapa? Ya takut kehilangan Anda. Takut kehilangan itu bisa punya arti bahwa dia mencintai Anda, tapi dia juga punya arti bahwa dia ini merasa minder atau takut. Ya takut ditinggalkan dan sebagainya. Dia mungkin merasa beruntung ada yang mau dengan dia, begitu sekarang saudara yang mau dengan dia takut kehilangan. Nanti kalau ditinggalkan dengan siapa lagi? Susah mencari, bukan saudara orang yang the best, enggak. Untung kok masih mau dengan saudara. Nah sekarang kalau saudara nanti hilang juga, dengan siapa lagi? Sehingga dia mumpung ada yang mau, dia lindungi, dia jagain sungguhan, dia kekang, dia pikir itu menyenangkan pasangannya. Padahal itu membuat dia menderita. Nah, membuat Anda menderita. Sehingga kalau memang masih pacaran, ya sudah tahu alasannya. Sudah senang enggak di belakang kayak gitu? Sudah suka enggak? Happy enggak? Tahan enggak? Kalau sudah hidup dengan model kayak itu seumur hidup tahan, ya silakan dilanjutkan. Tapi kalau sudah berkata, waduh aku tersiksa nanti Pastor, aku gak tahan, aku gak kuat Pastor nanti, aku akan menderitakan susah, aku gak bisa kemana-mana, gak bisa ketemu teman, gak bisa ketemu keluarga, dan sebagainya. Ya sudah, putuskan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, kan menyakiti, ya lebih baik terus terang dari awal, dan memang gak bisa.
Dan itu tidak akan bisa diubah dalam waktu seminggu sebulan, ya. Kenapa? Sudah terbentuk ya ketika sudah ketemu dengan saudara itu. Kalau sudah menikah, ya tidak bisa dibatalkan juga, tidak bisa diputuskan juga. Sehingga ketika saudara tadi sudah ngomong sikap yang tidak suka, tanyakan apa yang membuat kamu bersikap seperti itu. Mungkin dia akan ngomong, aku khawatir, aku cemas, aku takut kehilanganmu. Ya ternyata intinya itu dia mungkin cemburu begitu. Tapi cemburunya cemburu buta. Kalau orang itu dicemburui waktu pacaran asik, so sweet ya. Dia tidak mau ada orang lain. Tetapi kalau cemburunya buta tanpa alasan atau hal-hal yang remeh yang sepele cemburu, itu bukan cemburu yang sehat, itu cemburu buta. Dan itu membuat pasangan pasti menderita. Ya, baik saudara, itu tips bagaimana ketika Anda memilih pasangan yang posesif. Ya, masih bersama kami dalam program Dialog Keluarga Sukses, dan topik kita hari ini adalah tolong pasangan saya posesif ya. Saya menderita karena pasangan saya posesif ya. Tadi kami sudah membahas tentang bagaimana tips cara menghadapi pasangan yang posesif. 2 poin kita bahas. Yang pertama, ungkapkan perasaan saudara, ungkapkan bahwa saudara tidak nyaman, tidak senang, tidak enjoy dengan sikap pasangan saudara. Yang kedua, mesti cari tahu apa penyebabnya, ditanyakan. Oh, ternyata ya mungkin bisa karena pengalaman masa lalu, kemudian ditinggalkan, diputuskan, dan sebagainya. Dan yang ketiga, jangan marah-marah atau jangan marah ketika pasangan saudara mengungkapkan alasannya. Nah, seringkali ketika saudara ada pasangan yang mengeluh karena pasangannya itu posesif, kemudian dia tanya, kenapa sih kamu kok posesif kayak gitu? Kenapa kok aku dikekang? Kemudian setelah saudara bertanya, pasangan saudara menjawab. Nah, ketika dia menjawab, kemudian saudara marah. Alah, cuma gitu aja marah-marah. Alah, cuma gitu aja takut. Gitu aja takut kehilangan. Aku loh ndak kemana-mana dan sebagainya. Nah, saudaraku, boleh menjelaskan, berikan keyakinan bahwa saudara itu bisa diandalkan, bisa dipercaya. Saudara mencintai dia, menerima pasangan apa adanya dan tidak akan meninggalkannya. Tapi tidak perlu dengan nada marah-marah ya. Nah, kalau marah-marah dia akhirnya tidak percaya juga dengan apa yang sudah sampaikan meskipun baik. Aku itu tidak kemana-mana, aku tidak ini tahu enggak. Nah, kalau begitu dia tidak akan percaya. Jadi tidak perlu marah-marah ya. Harus mengendalikan emosi ya. Kendalikan emosi. Tidak perlu marah-marah. Jadi jawab saja dengan nada yang lembut, dengan nada yang baik, bahwa berikan penjelasan bahwa saya akan menghargai kepercayaanmu. Aku akan tunjukkan bahwa aku ada hanya untukmu. Aku tidak akan pergi kepada yang lain. Hatiku hanya untukmu. Wow, so sweet. Haleluya. Nah, saudara, jadi itu supaya memberikan rasa aman kepada pasangan saudara, sehingga dia akhirnya tidak terlalu mengekang saudara, tidak takut kehilangan saudara. Itu yang ketiga. Dan yang keempat yaitu berikanlah pengertian yang lebih kepada pasangan Anda. Berikan penjelasan atau pemahaman yang lebih kepada pasangan Anda. Kalau yang masih pacaran, ya tunjukkan bahwa ayo kita ini sama-sama saling percaya. Kita mulai dari sekarang, nanti dilanjut sampai sudah menikah. Tapi kalau yang sudah menikah, berikan pemahaman bahwa kita ini loh sekarang sudah menikah. Kita ini sudah disatukan oleh Tuhan. Dan kita ini akan terus satu sampai nanti kita tua. Bahkan kita sampai nanti Tuhan menjemput kita. Jadi kita ini sudah disatukan Tuhan. Jadi kalau saya pamit, saya pergi dengan teman, ya saya akan
apa istilahnya itu, menjaga kepercayaan itu. Aku tidak akan main-main, aku tidak akan mengkhianati janji kita, nggak akan mengkhianati cintamu dan sebagainya. Ya intinya kita ini mau memberikan jaminan kepada pasangan bahwa dia itu merasa aman, safe. Kita bisa dipercayai, itu inti poinnya ya. Jadi berikanlah jaminan kepada pasangan saudara bahwa saudara bisa dipercayai. Terutama yang suami, laki-laki. Laki-laki itu butuh dipercayai. Sehingga kalau dia baru pergi di telepon, kok kamu di mana? Kok kamu dengan siapa? Udah berapa lama kamu di situ? Ada siapa saja di situ? Itu sangat mengganggu. Itu sangat-sangat tidak nyaman buat suami. Dan dia akan menjadi malu sekali kalau dia sedang kumpul bersama teman-temannya. Saudara gak bisa bilang, enggak peduli, mau kamu di depan teman atau siapa, pokoknya aku mau kamu harus terus terang dengan aku. Wah itu bikin tambah dia malu, pulang pasti marah, pulang pasti ngamuk dia. Dan besoknya dia akan sengaja, orang Jawa bilang jarak, ya mungkin akan sengaja bahwa dia itu menunjukkan orang yang tidak mau dikekang, yang tidak mau diatur-atur, tidak mau dikendalikan. Ya, seperti yang kita pernah bahas di waktu yang lalu, bahwa laki-laki itu dia butuh dipercayai seperti Yesus Tuhan butuh kita percayai, karena suami gambaran dari Yesus, maka dia juga butuh dipercayai. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir untuk topik ini, yaitu buatlah kesepakatan dengan pasangan saudara. Buat kesepakatan, buat aturan bersama. Ya, misalnya apa? Agar apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Batasnya sampai di mana? Ya, kalau misalnya masalah siapa dengan siapa yang boleh ditemui, kemudian masalah tempat atau masalah harus dengan siapa, ya sudah buat kesepakatan. Kalau misalnya yang masih pacaran, pokoknya di jam kerja atau jam kuliah, ya sudah, kita jangan batasi dulu. Jangan dicek kamu sedang belajar apa di mana. Lah kalau ada tugas misalnya dari kampus harus diskusi dengan temannya, dan kemudian teman diskusinya tidak bisa milih, ditentukan oleh dosen, kan nggak bisa memaksa. Ya sudah, biarkan saja. Atau bekerja, tentu pekerjaannya harus berkaitan dengan orang yang lawan jenis. Ya sudah, nggak bisa dilarang. Kalau sedang bekerja, sedang kuliah sudah dilarang-larang, ya dia akan sangat menderita dan ya tidak akan nyaman, dan dia pasti akan minta putus ya. Kalau sudah bekerja ya sudah, ya kasih kesepakatan bersama. Ya enggak apa-apa kamu dengan siapa boleh, tapi kamu ngomong ya sebelumnya, supaya aku bisa aman. Kemudian kalau misalnya sebelum pulang mampir kemana, ya kasih tahu, WA saja supaya aku enggak khawatir. Nah, takut terjadi kenapa-kenapa di jalan. Kalau ternyata aman, oke, enggak masalah. Kan aman, kan enak begitu saudara ya. Jadi yang di rumah juga tentram, sejahtera, yang di luar juga merasa dipercayai sehingga enak begitu. Tapi begitu telat sedikit sudah istri di rumah sudah ngomel, sudah ngamuk, sudah banting-banting barang, sehingga suami begitu mau masuk nggak jadi masuk, pulang, pergi lagi minggat. Ya kemana ya? Ke kafe. Mending kalau ke kafe. Ada yang pergi ke karaoke, ke nightclub dan sebagainya. Nah di sana nih malah ketemu orang yang nggak pas. Ya timbul persoalan yang baru. Ya inilah tips yang kami bagikan hari ini. Dan saya berharap ini bisa mengurangi penderitaan saudara ya. Mengurangi kegalauan saudara karena sikap pasangan saudara yang posesif ya. Nah saudara yang ingin komen, yang nonton YouTube silahkan bisa komen di bawahnya. Kemudian saudara juga bisa usulkan topik-topik lain yang mungkin sedang sudah hadapi atau teman saudara hadapi untuk kita bahas di waktu-waktu yang mendatang. Kalau sudah mendengarkan radio ini, saudara bisa juga kirim WA di 081 33 37 20.000. Ya, sampai di sini pertemuan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati.